Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari ini kita lanjutkan membaca kitab Adabu al-Akl, yaitu adab-adab makan. Sekarang kita bicarakan al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu Adabu asna'il akal, yaitu adab-adab saat makan. Adabu asna'il akal. Faminha di antaranya al-adabul awal, adab yang pertama, al-ijtima'u wa taksirul aidi 'ala ta'am, yaitu berkumpul dan memperbanyak tangan 'ala ta'am, atas makanan. Ini makan bersama-sama dalam satu nampan. Ya, ini adab yang pertama. Fa inna hadza mimma yajlibul barakata. Sesungguhnya ini, yaitu makan bersama-sama, banyaknya tangan yang mengambil makanan di satu nampan, mimma yajlibul barakata, termasuk di antara yang mendatangkan keberkahan. Wa yazidul mahabbata wal mawaddata, dan akan menambah rasa cinta dan rasa kasih sayang. Wa yuqawwi awasiral ukhuwati, dan akan memperkuat ikatan persaudaraan. Jadi makan bersama-sama dalam satu nampan, itu akan mendatangkan berkah, memperkuat tali persaudaraan, dan juga akan menambah kecintaan dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya, lamma ishtaqau ilaihi an at-ta'ama la yakfihim, ketika mereka melapor kepada Nabi SAW bahwa makanan tidak mencukupi mereka. Apa kata Nabi SAW? Ijtami'u ala ta'amikum, ya, bersatulah kalian, berkumpullah kalian atas makanan kalian. Wazkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi, dan sebutkan nama Allah atasnya, kalian akan diberikan berkah padanya. Ada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim yang melapor kepada Nabi SAW bahwa makanan tidak cukup bagi mereka. Maka Nabi SAW menyarankan kepada mereka agar mereka makan bersama-sama dalam satu nampan, kemudian menyebutkan tasmiyah, yaitu bismillah, karena makanan yang dibacakan bismillah di atasnya dan makanan yang dimakan bersama-sama dalam satu nampan, yubarak lakum fihi, akan diberikan berkah bagi kalian di dalamnya. Wa ta'amu hina izin yubarikillahu fihi, dan yubarikullahu fihi, dan makanan ketika itu, ketika makan bersama-sama dan disebutkan nama Allah atasnya, yubarikullahu fihi, akan diberikan berkah oleh Allah SWT. Walau kana qalilan fayakfil katsira, walaupun makanan tersebut sedikit, fayakfil katsira, namun akan cukup untuk beberapa orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnain, makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ata, dan makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfil thamaniyata, dan makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Jadi dianjurkan bagi kita untuk makan bersama-sama dalam satu nampan, makan berjamaah, ya, dan dianjurkan pula membaca basmalah di awal makanan. Kalau makan bersama-sama, makanan yang sedikit cukup untuk beberapa orang. Kata Rasulullah SAW, kalau makan bersama, makanan yang untuk satu orang bisa untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang bisa untuk 4 orang, makanan untuk 4 orang bisa untuk 8 orang. Wa hadzal ijtima'u min azhari alamatil ukhuwah, dan ya, berkumpul di satu nampan untuk makan makanan yang sama, min azhari alamatil ukhuwah, termasuk di antara tanda-tanda ukhuwah yang paling nyata. Wa min awdahil adillah alal karam wa sakha'in nafsi, dan merupakan bukti yang paling jelas yang menunjukkan akan kedermawanan dan sakha'in nafsi, yaitu kedermawanan diri seseorang. Ya, berkumpulnya beberapa orang dalam satu nampan untuk makan makanan yang sama, itu merupakan tanda eratnya kecintaan di antara mereka, dan merupakan bukti yang paling jelas yang menunjukkan kedermawanan mereka. Itu adab yang pertama, yaitu makan bersama-sama dalam satu nampan, ya, dan memperbanyak makanan terhadap makanan. Al-adabu tsani, adab yang kedua, ghuslul yadi qabla ta'am, yaitu membasuh tangan sebelum makanan. Wa khususan idza kana qad asabaha wasakhun aw nahuhu, terlebih lagi jika tangan tersebut terkena kotoran atau sejenisnya. Fa inna dzalika afdalu, maka mencucinya lebih baik. Wa qad kana jama'atun minas salafi yaf'aluna dzalika, dan segolongan dari salaf melakukan hal demikian. Wala yajibu hadzal ghuslu ma lam yakun fil yadaini awsakhun, dan mencuci tangan tersebut sebelum makan tidak wajib jika tangan tidak kotor. Ya, hirsan ala adamil idrar bin nafs. Ya, kenapa dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan? Ya,
hirsan ala adamil israri ala nafsi, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang berbahaya bagi diri. Au ira wa hadzal adabu mimma yuwafiqu ruhal islami wa ma yad'u ilaihi. Dan adab ini termasuk yang sesuai dengan semangat Islam dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi sebelum makan hendaklah seseorang mencuci tangannya. Terlebih lagi kalau tangannya kotor, dia memegang benda-benda yang kotor, maka sebelum makan dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Hal tersebut juga dilakukan oleh salaf, oleh orang-orang yang terdahulu, ya. Namun mencuci tangan sebelum makan tidaklah wajib ya, kalau tangannya bersih. Kalau tangannya kotor maka dia harus cuci terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan hal yang membahayakan ya bagi diri seseorang. Dan menjaga kebersihan tangan termasuk hal yang sesuai dengan semangat Islam, termasuk hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu adab yang kedua ya, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, intizarut ta'ami sakhini hatta yabruda, yaitu menunggu makanan yang panas sampai dingin. Menunggu makanan yang panas sampai dingin. Wa hadza a'zamu lil barakati, ini lebih besar dari segi keberkahannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, innahu a'zamu lil barakati, sesungguhnya makanan yang ditunggu dingin ya sebelum dimakan itu lebih besar berkahnya. Yakni at-ta'amul ladzi zahaba fawruhu wa dukhanuhu. Apa yang lebih besar berkahnya tersebut yaitu makanan yang telah hilang, fawruhu yaitu mendidihnya, wa dukhanuhu dan asapnya. Jadi jangan dimakan makanan yang sedang panas ya, baru selesai dimasak terus langsung dimakan ya. Nah, itu tidak dianjurkan untuk dimakan. Wa ta'amu syadidul hararati yadurru bil insani darara. Makanan yang sangat panas akan membahayakan manusia. Ini sebabnya kenapa dianjurkan memakan makanan yang sudah hilang asapnya ya, tidak panas, tidak sangat panas. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kalau makanan sangat panas itu bisa membahayakan manusia ya. Wa ta'amu syadidul hararati yadurru bil insani dararan syadida. Makanan yang sangat panas akan membahayakan manusia dengan bahaya yang besar. Kama anna ta'ama syadidal burudati yadurru kadzalik. Sebagaimana makanan yang sangat dingin juga membahayakan. Jadi jangan makan makanan yang sangat panas baru keluar dari tempat masaknya. Begitu juga jangan memakan makanan yang sangat dingin, karena itu juga membahayakan manusia. Fal wajibut tiba'u hadhihi sunnah. Maka wajib untuk mengikuti sunnah ini. Jangan makanan baru keluar dari panci, makanan keluar dari penggorengan langsung disantap, kepanasan, bisa-bisa lidahnya terbakar, bisa juga membahayakan lambungnya, membahayakan perutnya karena makanan itu sangat panas. Begitu juga makanan yang sangat dingin ya, baru keluar dari kulkas, misalnya air minum yang sangat dingin diminum, itu juga akan membahayakan. Itu adab yang ketiga, tidak memakan makanan yang sangat panas hingga hilang panasnya ya. Al-adabur rabi'u adamu tahqirit ta'am. Adab yang keempat, tidak menghina makanan. Sawa'un kana ar-rajulu dhaifan 'inda ghairihi aw kana fi baitihi. Baik seseorang merupakan tamu di tempat orang lain ataupun di rumahnya. Jadi jangan sampai seseorang menghina makanan. Fa inna hadza tahqirun li ni'matillah ta'ala. Karena kalau menghina makanan itu berarti menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal yatazakkaril mar'u anna nasan katsirina la yajiduna syai'an min at-ta'ami 'ala al-itlaq. Dan hendaklah seseorang ingat bahwa banyak sekali orang yang tidak mendapatkan makanan sama sekali. Ya, jangan sampai kita menghina makanan ini tidak enak, makanan ini murah, makanan ini ya makanan rakyat, makanan orang susah misalnya. Jangan menghina seperti itu. Karena seseorang harus ingat bahwa makanan apapun yang dia dapatkan itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar ya, artinya yang sangat besar nilainya. Dan dia harus ingat ya bahwa begitu banyak orang yang tidak mendapatkan makanan untuk dimakan sama sekali. Alhamdulillah Allah berikan makanan kepadanya, dia wajib mensyukuri makanan tersebut. Wa man yahtaqara ni'matallahi fa huwa jadirun bi an tazula anhu hadhihi ni'mah. Dan barang siapa yang menghina nikmat Allah, dalam hal ini makanan, maka dia patut nikmat tersebut hilang darinya. Kalau seseorang menghina nikmat Allah, menghina makanan misalnya, maka bisa saja nikmat tersebut hilang darinya. Sebagaimana diriwayatkan dari seorang wanita Bani Israel bahwa dia pernah mencuci kotoran anaknya atau melap kotoran anaknya dengan roti yang sudah mengeras ya. Kemudian setelah itu timbul musim paceklik.
musim kemarau yang sangat lama, mana pada saat itu orang kelaparan. Maka ya roti yang sudah mengeras tadi yang digunakan untuk mencuci melap kotoran anaknya, dia terpaksa ya bersihkan dan dia makan kembali. Kenapa? Karena di saat itu dalam musim susah. Jadi jangan sampai kita menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Ingatlah kita betapa banyak orang-orang yang kelaparan ya di berbagai macam negeri, di negeri kita ataupun negeri orang lain. Ada orang yang tidak mendapatkan makanan sekali dalam sehari, ada orang yang lapar berhari-hari. Kita alhamdulillah Allah berikan makanan, Allah berikan nikmat berupa makanan. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri dan tidak dihinakan. Ya, sederhana apapun makanan kita, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena kalau kita melihat nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, betapa mahalnya, betapa berharganya, ya. Oleh sebab itu jangan bandingkan makanan kita dengan makanan orang yang lebih baik keadaannya dengan kita. Kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena kalau melihat ke bawah, itu pantas bagi kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah SWT atas kalian. Kita alhamdulillah makanan mungkin sederhana, tapi alhamdulillah banyak sekali orang yang tidak mendapatkan makanan dalam sehari, dalam 2 hari, dalam 3 hari, ya, sampai kelaparan, sampai sakit, sampai nggak bisa berjalan dan seterusnya. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kita yang begitu banyak, nikmat makanan. Tapi jangan diukur nikmat Allah berikan kepada kita dengan orang yang keadaannya lebih baik dari kita. Ya, kalau kita bisa makan sayur, orang lain bisa makan ayam misalnya, jangan dibandingkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan orang yang dapat ayam, ya terasa tidak ada harganya nikmat makanan berupa sayur. Tapi bandingkan dengan yang lebih rendah daripada kita. Itulah cara untuk mensyukuri nikmat makanannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, alla ya'ibat ta'ama, tidak mencela makanan. Fa inna hadza mukhalifun li sunnati. Karena sesungguhnya ini mukhalifun li sunnah, menyelisihi sunnah. Wa fihi tahqirun li ni'mah, dan di dalam celaan terhadap makanan ada tahqir, yaitu penyepelean terhadap nikmat. Wa fihi ihrajun syadidun liman qaddama at-ta'am, dan ada ihraj, yaitu rasa menyakiti, perbuatan menyakiti yang sangat berat liman qaddama at-ta'am, bagi orang yang mempersembahkan makanan. Wa kasrun li khatirihi, dan merupakan tindakan untuk merusak perasaan seseorang, tindakan melukai perasaan seseorang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qattu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghina makanan. Idza ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau suka beliau makan, dan jika tidak beliau tinggalkan. Jadi di antara adab yang harus kita jaga, ya, di antara etika yang harus kita jaga terhadap makanan adalah kita tidak mencela makanan. Mencela makanan itu ya tidak mengatakan makanan ini murah, makanan ini makanan rakyat, bukan hanya itu. Bahkan para ulama mengatakan mengkritisi makanan. Makanan ini terlalu manis, makanan ini terlalu pahit, makanan ini terlalu asin, yang ini terlalu pedas dan seterusnya. Itu termasuk dalam mencela makanan, ya. Nah, kalau kita suka makan, kalau enggak tinggalkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kalau tidak pernah mencela makanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan. Tidak pernah mencela makanan, ya. Jangan dicela makanan yang kita dapatkan. Alhamdulillah, itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar, yang patut untuk kita syukuri, ya. Al-adabus sadisu zikrullah ta'ala inda ta'am. Adab yang keenam, menyebut nama Allah ketika makan. Wa hadza i'tirafun bi annahu ta'ala sahibu hazihi ni'am. Dan ini merupakan pengakuan bahwa Allah Ta'ala adalah pemilik nikmat-nikmat ini. Wa annaha minhu, dan nikmat tersebut berasal darinya. Wa fihi tardun lisyaitanil ladzi yuridu musyarakatan insan fi ta'amihi. Dan tasmiyah menyebut nama Allah ketika di awal makan itu merupakan tindakan mengusir setan yang ingin menyertai manusia dalam makanannya. Wa fi kulli ahwalihi, dan dalam setiap keadaannya setan ingin menyertai orang dalam makannya dan juga dalam setiap perbuatannya. Wa min anwa'i hadza zikr qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang sebelum makan itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza akala ahadukum ta'aman, apabila seseorang di antara kalian memakan makanan, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya Allah, berikan berkah kepada kami pada makanan tersebut
wa abdilna khairan minhu, dan gantilah makanan tersebut dengan yang lebih baik bagi kami. Wa idza syariba labanan falyaqul, kalau seseorang minum susu maka hendaklah dia mengatakan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah, ya berkahilah bagi kami pada susu tersebut, wa zidna minhu, dan tambahkanlah ia bagi kami. Fa innahu laisa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasyarab illa al-laban, sesungguhnya tidak ada sesuatu dari makanan dan minuman yang mencukupi kecuali susu. Wa idza kana sha'iman yaqulu inda fitrihi, dan jika seseorang berpuasa maka ketika berbuka hendaklah dia mengatakan zahaba dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruqu, telah basah urat-urat dalam tubuh, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahalanya telah tercatat insyaallah. Jadi ketika seseorang makan hendaklah dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca doa. Ya, apa doanya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan min. Ya Allah, berkahilah ya kami pada makanan yang Engkau berikan kepada kami, dan gantilah makanan bagi kami yang lebih baik. Kalau seseorang minum susu, maka hendaklah dia berdoa sebelum minum, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu tersebut, dan tambahkan nikmatnya pada kami, dan tambahkan nikmat kepada kami. Ya. Kalau seseorang berpuasa, maka ketika dia berbuka dia mengatakan zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi sebelum makan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohonkan keberkahan dari makanan yang kita minum. Ketika kita minum susu, mohonkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga ketika kita sedang berpuasa, maka bacalah doa sebelum kita berbuka. Al-adabus sabi'u at-tasmiyatu awwalat ta'am, atau at-tasmiyatu awwalut ta'am. Ya, adab yang ketujuh yaitu mengucapkan tasmiyah di awal makanan. Wa hadza min a'zami adabihi wa ahammiha. Ini termasuk di antara adab yang paling utama dan paling penting. Jadi tasmiyah, kemudian membaca doa yang tersebut sebelumnya, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya, wa qad warada fi sya'nihi bid'atu ahadits. Ya, mengenai membaca doa di awal makanan telah datang beberapa hadis. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Wahai gulam, yaitu remaja laki-laki, sambillah, ucapkan bismillah, wa kul bi yaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan untuk tasmiyah. Ya, tasmiyah itu artinya mengucapkan apa? Bismillah. Itu namanya tasmiyah. Ya, kata Rasulullah SAW kepada anak tirinya, kata Rasulullah SAW, wahai remaja laki-laki, sambillah, ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Lihat pada saat sekarang ini, di mana-mana kita lihat orang muslim banyak yang makan dengan tangan kiri, banyak yang minum dengan tangan kiri. Wa kul mimma yalik, dan makan yang ada di hadapanmu. Bagaimana seorang makan bersama orang lain dalam satu nampan, ya, makan yang ada di hadapannya, jangan makan yang ada di hadapan orang lain, karena itu akan mengganggu perasaan orang lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam irsyadan liman nasiya tasmiyata fi awwalit ta'am, dan sabda Nabi SAW sebagai petunjuk bagi orang yang lupa membaca tasmiyah di awal makanan, iza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Apabila seseorang di antara kalian ingin makan makanan, maka hendaklah dia mengatakan bismillah. Wa fi lafzin falyazkur ismallah, dalam riwayat lain dikatakan falyazkur ismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jika dia lupa membaca bismillah di awal makanan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilaihi ta'am qala bismillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dihidangkan kepada beliau makanan, beliau membaca bismillah. Jadi ketika kita akan makan, ucapkan bismillah. Bagaimana kalau lupa? Ya, kalau lupa, ketika ingat kita mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, dengan nama Allah di awal makanan juga di akhirnya. Nabi SAW kalau dipersembahkan makanan, dihidangkan makanan kepada beliau, maka sebelum mulai makan beliau mengucapkan bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam muhazziran min khuturati tarki tasmiyati ala ta'ami wa ghairihi. Dan Nabi SAW ya bersabda seraya memberikan peringatan mengenai bahaya meninggalkan basmalah, meninggalkan tasmiyah ala ta'ami wa ghairihi, di atas makanan dan sebagainya. Yang diucapkan adalah tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah saja. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Ya, kalau dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim namanya
adalah basmalah. Yang dianjurkan adalah tasmiyah, yaitu membaca sampai bismillah saja. Kalau tasmiyah adalah bismillah. Ya, Nabi SAW pernah mengingatkan akan bahaya meninggalkan tasmiyah sebelum makan ataupun yang lainnya. Wa annaha majlabatun lisyaitan, dan itu akan menarik setan untuk ikut dalam perkara yang dilakukan tersebut. Iza dakhala ar-rajulu baitahu, kata Rasulullah SAW, apabila seseorang masuk rumahnya, fazakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu dia menyebut Allah ketika masuk dan ketika makan, qala syaitanu li ashabihi, maka setan berkata kepada sahabat-sahabatnya, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, tidak ada juga makan malam. Nah, jadi ketika seseorang masuk ke rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan salam, ya, ketika masuk ke rumahnya, begitu juga ketika dia makan dia mengucapkan bismillah. Apa kata setan saat itu kepada sahabat-sahabatnya? Kata setan, la mabita lakum wala asya, malam ini tidak ada makan malam bagi kalian, tidak ada juga tempat bermalam, tidak ada juga tempat bermalam. Wa iza dakhala falam yazkurillaha ta'ala inda dukhuli, kalau seseorang masuk rumahnya, dia tidak menyebut Allah ketika masuk rumahnya, dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucap salam ketika masuk rumahnya. Qala syaitan, apa kata setan? Ya, adraktumul mabita, kalian telah mendapatkan tempat bermalam, yaitu di rumah orang yang tidak mengucapkan salam ketika masuk ke rumahnya. Wa iza lam yazkurillahi ta'ala inda ta'amihi, kalau dia tidak menyebut Allah ketika makan, qala, maka setan berkata, adraktumul mabita wal asya, kalian telah mendapatkan makan malam dan juga telah mendapatkan tempat bermalam. Nah, coba kita lihat ya, antara orang yang mengucap salam ketika masuk rumah, orang yang mengucapkan basmalah ketika dia makan. Setan tidak akan mendapatkan tempat bermalam saat itu, juga tidak akan mendapatkan makan malam. Tapi kalau orang masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam, dia makan tanpa mengucapkan basmalah, maka setan berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kata setan? Kalian sudah mendapatkan tempat bermalam, juga sudah mendapatkan makan malam. Ya. Wasawabu an yaqula al-mar'u bismillah, yang benar adalah bahwa seseorang mengucapkan bismillah wala yazidu 'alaiha, dan tidak ditambah atas basmalah. Jadi sebelum makan doa yang dibaca adalah cukup sampai bismillah saja, kemudian makan, dan tidak ditambah mahmastahsana zalika, dan tidak ditambah meskipun seseorang menganggap doa-doa itu baik. Ya, ini kan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya doa-doa yang dibaca sebelum makan. Ya, meskipun dianggap baik, tapi yang benar adalah mencukupkan sampai lafaz bismillah, sampai di situ kemudian makan. Fa inna khilafu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibaca lebih dari bismillah itu menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu amrihi, dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kanatil basmalatu kamilatan afdal, walaupun basmalah itu lebih sempurna, ya. Li fi'lihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'muruna bittibaihi wa ta'assibihi, sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah oleh kalian beliau, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan sesungguhnya telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wal afdalu an yarfa'a sautahu bit tasmiyati izharan zikrillah, dan yang lebih utama adalah seseorang mengeraskan suara membaca bismillah untuk menampakkan zikirnya terhadap Allah Azza wa Jalla, wa tazkiran liman nasiyat tasmiyah, dan untuk mengingatkan orang yang lupa tasmiyah. Jadi ketika kita akan makan, maka yang dianjurkan adalah mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah, tidak ditambah-tambah dengan yang lain, ya. Kalau seandainya kita tambah bismillahirrahmanirrahim, sementara itu tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka seolah-olah kita tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengucapkan bismillah sampai lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya, kalau kita ucapkan lengkap, ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, maka seolah-olah kita tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Padahal beliau adalah teladan yang terbaik bagi kita, ya. Teladan yang terbaik bagi kita. Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah oleh kalian beliau, yaitu Muhammad SAW, la'allakum tahtadun, semoga kalian dapat petunjuk, ya. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah, hendaklah dikeraskan suara. Untuk apa? Untuk, ya, menampakkan zikir kita terhadap Allah SWT,
juga untuk mengingatkan orang yang lupa. Ya, mungkin orang di samping kita lupa, ketika kita keraskan suara kita dia akan ingat. Wa man nasiya tasmiyata fi awwal at-ta'am summa zakara asna'ahu fa innahu yaqulu bismillahi awwaluhu wa akhir bismillahi awwaluhu akhirahu. Barang siapa yang lupa membaca bismillah di awal makanan, kemudian dia ingat di saat makan, maka hendaklah dia mengatakan bismillahi awwaluhu akhiruhu kama sabaqa fi awwali hadzal adab, sebagaimana telah diterangkan di awal adab ini. Al-adabu tsaminu alla yasta'jila al-mar'u fi bad'il akli. Adab yang ke-8, seseorang tidak buru-buru memulai makan. Fayam bagi alla yabda al-insanu bi maddi yadihi ila at-ta'ami qabla al-hadirin. Maka patut seseorang tidak memulai makan ya dengan mengulurkan tangannya menuju makanan qabla al-hadirin, sebelum orang lain. Ketika makanan sudah dihidangkan, apalagi kita makan bersama-sama yang satu nampan, sebelum orang-orang lain memulai makan, kita jangan ulurkan tangan kita ke makanan. Jangan sampai kita yang memulai. Fa inna hadza min alamatis syaraha. Karena ini termasuk di antara tanda kerakusan. Ya, apalagi kita makan bersama-sama di tempat walimah misalnya, atau di pertemuan-pertemuan besar, sebelum orang memulai makanan kita jangan memulai makanan. Ya, karena kalau kita yang pertama kali makan, bisa muncul anggapan bahwa kita ini orang yang rakus. Qala syairu, seorang penyair berkata, wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim idza ajsha'al qaumu ajalu. Jika tangan-tangan telah dijulurkan menuju perbekalan yaitu makanan, lam akun bi ajalihim, saya bukan orang yang pertama kali yang mengulurkan tangan ke makanan. Idza ajsha'al qaumu ajalu, kalau suatu kaum sudah kenyang, saya segera mengulurkan tangan untuk mengambil makanan. Fa innan nasa yansibuna fa'ila zalika illa syarahat wal jasha. Karena kalau kita buru-buru mengambil makanan, memulai makan, maka orang akan mencap kita sebagai orang yang rakus dan sebagai seorang yang rakus ya. Illa an ya'lama annahum yuhibbuna zalik, kecuali kalau dia mengetahui bahwa mereka suka hal demikian. Ka'an yakuna aktsaruhum ilman, seperti orang yang paling banyak ilmunya, au akbaruhum sinnan, atau orang yang paling tua usianya, au yakunu huwa sahibud dar, atau dia merupakan orang yang memiliki rumah, au sahibu makanatin muayyanatin, atau dia memiliki kedudukan tertentu. Walan yamudda aydiyahum qablahu, dan mereka tidak akan menjulurkan makanan mereka ke makanan sebelumnya. Fahina izin la ba'sa an yabtadi'a bimaddi yadihi ila ta'am. Ketika itu maka tidak mengapa dia memulai makanan dengan menjulurkan tangannya ke makanan. Jadi jangan sampai kita orang yang pertama kali mengambil makanan, memulai makan. Kecuali kalau kita adalah orang yang yang misalnya orang yang paling banyak ilmunya, atau yang paling tua, ataupun dia yang memiliki rumah, atau dia memiliki kedudukan tertentu ya, dan orang lain tidak akan memulai makan kalau dia belum makan, maka boleh dia pertama kali memulai makanan ya. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kita begitu dihidangkan makanan kita langsung santap makanan tersebut, padahal di situ ada banyak orang ya di makanan tersebut. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu, mungkin dia orang yang paling tua di situ, dialah yang memulai, atau dia merupakan orang alim, dia yang memulai, ataupun dia adalah pemilik rumah, dia memulai supaya orang lain ngikutin dari belakang. Al-adabu tasimu al-bad'u bil fakihati awalan. Adab yang ke-9, memulai dengan buah terlebih dahulu. Wa qad zakara zalika ba'dul ulama istinbatan min qoulihi ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Adab yang ke-9 yaitu memakan buah terlebih dahulu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama karena menyimpulkan dari firman Allah Ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun, mengenai nikmat yang akan dinikmati oleh penduduk surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka pilih dengan sesuka mereka. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan juga daging burung yang mereka sukai. Wa qad zakara ba'dul atibba anna zalika a'zamu fa'idatan lil jismi. Sebagian dokter menyebutkan bahwa itu lebih berfaedah bagi tubuh, wali amaliyatil hatmi umuman, dan untuk membantu proses pencernaan secara umum. Jadi kalau di situ ada buah, ada makan, ada nasi, ada lauk pauk, maka yang lebih dianjurkan menurut sebagian ulama adalah memulai dengan makanan. Sebagaimana penduduk surga, mereka makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging burung ya. Al-adabul ashiru, adab yang ke-10, al-aklu bil yadil yumna, yaitu makan dengan tangan kanan.
wa hadza wajibun, dan ini hukumnya wajib. Wa yahrumul aklu bil yadil yusra, dan haram makan dengan tangan kiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa iza syariba falyashrab bi yaminihi. Apabila seseorang di antara kalian makan, makan dengan tangan kanan. Apabila seseorang di antara kalian minum, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, jadi kalau kita makan, makan dengan tangan kanan, minum, minum dengan tangan kanan. Sebagian orang pada saat sekarang ini yang kita lihat ya, anak-anak bahkan sudah tua, banyak yang minum dengan tangan kiri. Tangan kanannya sehat, ya ada tangan kanannya tapi minum dengan tangan kiri ya. Ada juga yang beralasan karena takut gelasnya kotor, jadi minum dengan tangan kiri. Ya. Harusnya dia minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Itulah perintah Rasulullah SAW. Toh setelah dipakai buat minum, gelas itu akan juga dicuci, akan dibersihkan juga. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qul bi yaminik, juga berdasarkan sabda Nabi SAW, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'kula bi yaminih. Nabi SAW telah memerintahkan seseorang untuk makan dengan tangan kanannya. Faqala la astati'. Orang tersebut mengatakan saya tidak bisa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la stata'ta. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, la stata'ta, kamu tidak akan pernah bisa. Ma mana'ahu ilal kibir. Tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan perintah Rasulullah kecuali kesombongan. Fama rafa'a yadahu ila fihi. Maka selama-lamanya orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Nabi SAW pernah menyuruh seseorang untuk makan dengan tangan kanan. Jadi bilang apa? Saya nggak bisa. Tapi banyak sekarang ini kita lihat orang yang makan dengan tangan kanan, kemudian kita katakan makan dengan tangan kiri, kemudian kita suruh makan dengan tangan kanan, dia katakan apa? Saya sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Padahal kejadiannya di masa Rasulullah SAW, ada seseorang yang makan dengan tangan kiri, disuruh makan dengan tangan kanan, dia bilang nggak masuk, nggak bisa. Dia menyombongkan diri. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan perintah Rasulullah tersebut kecuali kesombongan. Kemudian dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Wa hazihi uqubatu mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akibat menyelisihi, inilah hukuman akibat menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Bal inna syakhsal a'sar yajibu alaihi al-aklu biyadihi al-yumna. Bahkan seseorang yang kidal al-a'sar, dia wajib makan dengan tangan kanannya. Orang yang kidal dalam bekerja, dia wajib makan dengan tangan tangan kanannya. Al-adabul hadiyah asyar, adab yang ke-11, al-aklu bi thalathati asabi', makan dengan 3 jari. Wahil ibhamu was-sababatu wal wusta, yaitu jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Wa zalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalasi asabi', karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Wayal aku yadahu qabla an yamsahaha, dan beliau menjilat jari beliau sebelum mengusapnya. Nabi SAW makan dengan 3 jari, beliau menjilat jarinya terlebih dahulu sebelum mengusapnya, yakni sebelum membersihkannya. Wal aklu bi thalasi asabi' wasatun bainal akli bi isba'in wahidatin. Makan dengan 3 jari itu adalah pertengahan antara makan dengan 1 jari, wahya iklatul mutakabbir, yaitu makannya orang yang sombong. Wal aklu bil asabi'il khamsi, dan makan dengan 5 jari, wahya iklatus syarahi, yaitu makannya orang yang rakus. Jadi petunjuk Rasulullah SAW diantaranya adalah makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari yaitu jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Dan itu merupakan makan yang paling tepat ya. Jangan makan dengan 1 jari, itu adalah makannya orang yang sombong. Juga jangan makan dengan 5 jari, itu adalah makannya orang yang rakus. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.